Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Renungan Harian GKI Sangkra Solo. Kita akan belajar sekali lagi tentang firman Tuhan dan kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa memberkati kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan menundukkan kepala dan kita akan menghadap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang firman-Mu. Tuhan memberkati kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi hati kami, sehingga setiap apapun yang kami dengarkan, apapun yang kami pelajari Tuhan, itu semua bisa bertumbuh di dalam hati kami dan bisa berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita, Imamat 11 ayat 45. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Di dalam imamat ini berkali-kali Allah mengatakan, sebab aku kudus. Kenapa? Karena itulah identitas Allah. Salah satu identitas Allah itu adalah kudus. Nah, Tuhan mengatakan demikian. Sebab aku ini kudus. Berkali-kali Tuhan katakan itu. Kemudian Tuhan ada perintah juga kepada kita. Jadilah kudus. Itu adalah perintah. Dan perintah itu harus kita lakukan. Dan yang saya percayai adalah setiap perintah yang Allah berikan kepada kita pasti bisa kita lakukan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Karena Allah tahu kapasitas kita. Allah tahu kemampuan kita. Jadi perintah itu Allah berikan kepada kita. Dan pada saat ini kita akan belajar perintah Allah yang lain. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Tuhan mengatakan itu. Tuhan mengatakan identitasnya. Dan Tuhan menetapkan kepada kita standarnya. Standar kudus. Dan kita bisa menyerupai seperti identitas Allah ini. Luar biasa. Tapi kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan supaya kita juga menjadi kudus seperti yang Tuhan mau. Nah, ini adalah hal yang luar biasa sekali ya. Ada perintah Allah supaya kita itu menjadi sempurna. Menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini adalah hal yang penting sekali. Kalau kita baca di ayat ini, Allah menunjukkan jati dirinya, kebesarannya. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Selama beratus-ratus tahun, bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir. Dan tidak ada yang bisa mengeluarkan dari Mesir, hanya Allah saja melalui hambanya Musa. Hanya Allah yang bisa mengeluarkan, dan Allah mengingatkan itu, mengingatkan kebesarannya. Dan di saat Allah mengingatkan kebesarannya, Dia memberikan perintah kepada kita, jadilah kudus. Nah, gimana nih supaya kita menjadi kudus? Wah, apakah kita harus berdoa terus-menerus? Wah, kita kalau memegang bangkai, kita harus cuci tangan, harus rajin-rajin membersihkan diri kita, membatasi kehidupan kita, dan kita hidup di dalam kerohanian yang terus-menerus. Apakah itu dinamakan kita menjadi kudus? Kedatangan Yesus, kelahiran Yesus ke dunia ini, Tuhan Yesus memberikan indikator. Bukan indikator yang baru, tapi Tuhan Yesus menjelaskan tentang indikator itu. Bagaimana kita menjadi kudus. Kita menjadi kudus bukan apa yang harus kita masukkan ke dalam diri kita. Waktu itu ditanya tentang makanan-makanan yang haram dan halal gitu. Dan Tuhan mengatakan bukan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang membuat kita menjadi tidak kudus atau najis disebutnya. Tapi apa yang keluar. Nah, ini apa yang keluar gitu. Ini adalah indikator yang Tuhan Yesus jelaskan. Dan itu memperjelas apa yang dikatakan oleh Allah. Dan itu memperlengkapi kita. Jadi apa yang keluar dari tubuh kita, itu adalah indikator kita. Dari perkataan kita, dari pikiran kita, dari
perilaku kita. Nah, sekarang ini bertambah lagi dari jari-jari kita. Waktu kita chatting, nah apakah yang semua kita keluarkan itu adalah berkenan kepada Tuhan? Bukankah itu nanti akan menyebabkan kita melukai hati orang? Atau kita membuat orang lain merasa tersakiti hatinya? Nah, ini patokannya, menjadi kudus. Apa yang keluar di dalam pikiran kita, sesuai nggak dengan firman Tuhan? Sesuai nggak dengan standar yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita? Melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Sama nggak standarnya? Nah, ini penting, apa yang kita keluarkan. Sehingga apa? Kita bisa mengukur kekudusan kita sendiri. Bisa. Kita merefleksikan kehidupan kita. Syukur-syukur kalau kita di dalam kehidupan kita ada misalnya di dalam 1 jam, wah Tuhan aku mau hidup yang lebih baik lagi. Dalam 1 jam kita evaluasi apa saja yang keluar dari tubuh kita, apa yang keluar dari pikiran kita, apa yang keluar dari perkataan kita, itu semua dalam 1 jam itu semua menunjukkan kekudusan enggak? Oh, 1 jam aku berhasil, tambah lagi, aku mau 1 jam lagi. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tambah lagi 1 jam. Dan lama-lama gaya hidup kudus ini akan menjadi habit di dalam keseharian kita. Dan tahukah Bapak Ibu, di saat kita mencoba untuk hidup kudus, kita akan banyak berdoa. Karena menjadi kudus perlu penyertaan Tuhan. Untuk menjadi kudus perlu kasih karunia Tuhan. Untuk menjadi kudus, kita perlu pengampunan Tuhan. Kita akan terus berdoa. Kita akan terus taat kepada Tuhan. Itu adalah standar yang Tuhan berikan. Dan kita akan menjalani kekudusan itu dari waktu ke waktu. Dan percayalah bahwa kita akan bisa menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dan kita akan menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita menjadi kudus. Sama seperti Bapa kita kudus. Keserupaan dengan Kristus. Hal yang mutlak kita lakukan di dalam keseharian kita. Jadilah kudus. Sebab Bapa kita kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Kami sudah belajar bagaimana untuk bisa menjadi kudus. Untuk menjadi seperti apa yang Kau inginkan. Supaya kami bisa menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kasih karunia-Mu menyempurnakan terus setiap apa yang kami lakukan. Setiap tindakan kami dari waktu ke waktu Tuhan. Kami memerlukan-Mu. Dan kami sungguh mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami pada hari ini, berkati pekerjaan kami ya Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, dan biarlah Tuhan hari ini hari yang penuh kemenangan bagi kami Tuhan. Karena kami terus-menerus dari waktu ke waktu belajar untuk hidup kudus dan tidak bercelah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.